Oke, salam jumpa. Pada kesempatan ini saya ingin membuat suatu video ya. Jadi terkait suatu kasus atau problem ya. Jadi pada saat melakukan confirmatory factor analysis ya menggunakan JASP itu ternyata hasilnya itu error ya. Nah, seperti dilihat pada tampilan layar ini ya. Jadi itu ketika melakukan confirmatory factor analysis itu error. Nah, dia muncul tulisan the model is not admissible, bla 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 bla. Ya, jadi timbul seperti ini. Ya, timbul seperti ini. Dan ini kalau untuk dilanjutkan tidak bisa gitu ya, tidak bisa. Nah, penyebabnya apa? Apa yang menjadi penyebab terjadi error seperti ini? Ya, the model is not admissible, itu terjadi seperti ini. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Nah, penyebab yang utama itu adalah karena ada item-item itu yang punya korelasi tinggi, terlebih item-item di berbeda faktor. Nah, di di sini di tempat saya ini, di data saya ini, ya, saya melakukan confirmatory factor analysis dengan dua dimensi atau dua faktor, ya. Jadi di sini itu ada FK dengan FA, ya. FK ini financial knowledge, FA ini financial attitude. Lalu saya masukkan seperti biasa, yang FK masuk di FK, ya kan? Nah ini saya contohkan ini FK, ini FK, lalu ini FA, ya ini FA ya. Nah kira-kira begitulah ya, ini FA. Nah jadi setelah memasukkan semua item ini sesuai dengan apa namanya faktornya, sesuai dengan dimensinya, ternyata dia error begitu. Ya. Nah, penyebab error ini adalah karena ada item-item di berbeda faktor itu yang punya korelasi tinggi. Ambil contoh nih, misalnya ada item di FK ini, itu yang punya korelasi yang tinggi dengan item di FA. Nah, tetapi item itu di korelasinya dengan item di faktornya sendiri itu malah kecil gitu. Dia itu punya kecenderungan lebih besar korelasinya dengan item di faktor yang berbeda gitu. Nah, inilah penyebabnya, ya, inilah penyebabnya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita mendeteksi item seperti itu? Ya, bagaimana cara kita mendeteksi? Begini, Ya, bagaimana cara kita mendeteksi item yang punya korelasi yang tinggi itu ya? Item yang di berbeda berbeda faktor tapi memiliki korelasi yang tinggi. Nah, itu bagaimana caranya? Ada dua cara, ya. Pertama, kita menggunakan korelasi, ya. Kita menggunakan korelasi. Nah, di sini dari regresi korelasi, ya. Nah, ini saya sudah buat ini deh. Nah, kita menggunakan korelasi seperti ini. Nanti akan memunculkan hasil korelasi antar item. Ya, misalnya FK1 dengan FK2 dan seterusnya. Nah, lalu kita akan melihat apakah ada item di faktor yang berbeda yang memiliki korelasi tinggi. Nah, dibandingkan korelasi item itu dengan item di sesama faktor ya, di faktor yang sama. Misalnya, contoh, FK1 dengan FK2 itu kan 0,7 ya. Gede banget itu. Tetapi FK1 dengan FK3 kok jadi 0,3. FK1 dengan FK4 jadi 0,4. FK1 dengan FK5 jadi 0,2. Nah, menariknya, FK1 dengan FK1 itu 0,4. Tinggi. FK1 dengan FK2 jadi 0,6. Ini kan FK1 dengan FK2 itu. FK1 dengan FA2 itu 0,6. Nah, korelasinya dia ini lebih besar dari korelasi dia dengan FK1 dengan FK3, FK1 dengan FK4, FK1 dengan FK5. Ya, lebih besar dia. Nah, ini kan unik nih, aneh. Nah, aneh yang seperti ini. Ya, yang seperti ini aneh. Kok bisa FK1 ini dia punya korelasi dengan FA2 itu 0,6.
Tetapi FK1 ini korelasinya dengan FK3 itu kok cuma 0,3, dengan FK1 dengan FK4 cuma 0,4, FK1 dengan FK5 cuma 0,2. Nah, itu kan aneh. Seharusnya FK1 ini berkorelasi tinggi dengan sesama item di faktornya dia dong, bukan di faktor yang berbeda. Tapi ini kebalikan. Nah, di sini saja sudah terjadi problem. Ya. Nah, lalu untuk memastikan lagi item mana yang punya problem itu sehingga menyebabkan eh, masalah pada error pada confirmatory factor analysis ini, kita bisa menggunakan yang namanya exploratory factor analysis. Nah, ini saya sudah buat, ya. Nah, di sini dia exploratory factor analysis. Nah, di exploratory factor analysis ini kita akan masukkan semua itemnya ke sini, lalu di bagian number of factor kita pilih manual 2. Mengapa? Karena memang dia asalnya kan ada 2 faktor, ya kan? Asalnya kan 2 faktor. Jadi kita buat saja manual 2. Lalu di rotation method kita pilih Promax, factoring methodnya kita pilih maximum likelihood. Nah, lalu loading cut cut off loading faktornya 0,4. Nah, kita akan menemukan hasil yang seperti ini di tabel ini, ya. Nah, hasil seperti ini di tabel ini. Nah, di tabel ini kalau teman-teman lihat, ya, ya, ada yang menarik di sini. Faktor 1 itu terdiri dari FK2, FK1, FA4, FA6, FA3, FA2. Jadi di faktor 1 ini lebih banyak item di FA-nya. Ada 4, yaitu FA2, FA3, FA6, FA4. Dan juga ada di situ FK2 sama FK1. Maka bisa kita katakan bahwa FK2, FK1, dan FK2, ya, itu dia lebih cocok berkumpul bersama F2, F3, F4, F6. Artinya apa? Artinya besar kemungkinan FK1 sama FK2 itu bukan mengukur FK, bukan mengukur financial knowledge, tapi mengukur financial attitude. Sebenarnya hasil ini mirip dengan hasil di korelasi tadi. Kalau kita lihat korelasi FK1 dengan FK2 itu kan 0,7. Tetapi FK1 dengan FK3 kok jadi 0,3. FK1 dengan FK4 kok jadi 0,4. Tetapi ketika FK1 ini dikorelasikan dengan FA, item di FA, dia malah menjadi tinggi. Ya kan? FK1 dengan FA1 0,4, FK1 dengan FA2 0,6, FK1 dengan FA3 0,6, FK1 dengan FA4 0,6, FK1 dengan FA5 0,4, FK1 dengan FA6 0,6. Jadi tinggi dia. Nah, bagaimana dengan FK2? Kita lihat di sini FK2. Nah, ya, ya. Nah, FK2 itu juga dia jadi tinggi ketika berkorelasi dengan yang ini, yang FA. Ya kan, FK2, FA2 0,3, FK2, FA3 0,6, FK2, FA4 0,6, FK2, FA5 0,2, FK2, FA6 0,6. Dia jadi tinggi gitu. Nah, jadi itu ternyata sesuai, ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di faktor 2 itu ada FA1, FA5, FA3, FA4, FA5. Nah, di faktor 2 ini lebih banyak FK-nya. Lalu bergabung FA1 dengan FA5. Berarti FA1 sama FA5 ini, ya, dia ini eh, bergabung dengan FK3, FK4, dan FK5. Jadi besar kemungkinan faktor 2 ini adalah financial knowledge FK. Tetapi di dalamnya ada FA1 dan FA5. Ya, FA1 dan FA5. Ya. Jadi apa yang bisa kita tangkap bahwa di faktor 2 ini adalah FA, FK, tapi ada FA1 dan FA5. Nah, jadi inilah penyebab, ya. Item-item yang menjadi penyebab kenapa dia itu yang tadi di confirmatory factor analysis ini eh, error, ya. Karena ada item-item yang eh, dia itu sepertinya punya korelasi yang tinggi dengan item di faktor yang berbeda. Ambil contoh FK2 sama FK1, ya, itu punya korelasi yang tinggi dengan FA4, FA6, FA3, FA2. Sehingga mereka ini akhirnya menjadi satu faktor.
Begitupun FA1 sama FA5 itu punya korelasi yang tinggi dengan FK4, FK3, dan FK5. Sehingga mereka membentuk satu faktor. Jadi penyebabnya di sini adalah penyebab kenapa confirmatory factor analysis tadi tidak bisa atau error itu karena ini FK2, FK1, FA1 sampai FA5 ini salah masuk kamar gitu. Jadi seharusnya FK1 sampai FK2 ini masuk di kamarnya FA, sedangkan FA1 sampai FA5 masuk di kamarnya FK. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana kalau hasil di exploratory factor analysis ini kita masukkan di confirmatory factor analysis? Ya, kita lihat FK1, FK2, sekarang dia masuk dengan FA2, FA3, FA4, FA6. FA1 sama FA5 masuk dengan FK3, FK4, FK5. Dan hasilnya bisa jalan dia. Nih, jalan. Ini hasilnya. Ya, hasilnya jalan dia. Ini hasilnya. Bisa. Ya. Jadi sudah tidak error lagi. Nah, ini udah bisa ya. Seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu caranya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.